Bagus sekali tadi ya temanya si Netanyahu ya, ketua orang Yahudi dibunuh di Washington DC di depan Museum Yahudi. Jadi memang sengaja rupanya sudah ditungguin tuh ya, gila ini orang si muka Islam ya, sambil teriak-teriak Free Palestine. Kalau dia bukan orang Palestina, bukan orang Islam, ya misalnya dia orang Katolik lah, ini berarti orang kerasukan setan, membunuh orang dengan alasan Free Palestine, solidaritas, lalu dia bunuh orang Yahudi. Ini berarti kerasukan setan berarti orang ini ya. Saking benci, saking bunuh ya. Orang Arab membunuh orang Yaman 377.000 dan dia tidak berbuat apa-apa. Ya, saking sombongnya dunia ini sudah begitu sombong, sudah begitu gila ya. Tapi saya yakin ini adalah orang Islam dengan nama orang Amerika Selatan karena memang tren imigrasi ilegal mereka dari Arab pergi ke Meksiko lalu ganti nama di sana lalu mereka nyelundup ke Amerika. Makanya nama nanti jangan heran banyak Rodriguez, banyak Enrico, apa tapi orang-orang Islam semua ternyata mereka. Itulah yang terjadi. Sementara Macron, UK sama Kanada mendukung mau mendeklarasikan negara Palestina. Saya yakin saudara Israel tidak takut ya. Sekalipun seluruh dunia melawan Israel. Sudah pernah terjadi. Ya, Anda bayangin 2000 tahun orang Israel itu mengalami Holocaust, pogrom, Black Lives, mengalami fitnahan, dikejar-kejar ya. Baik itu yang di Ashkenaz maupun Sephardic, Mizraim, dikejar-kejar dan mereka nggak punah. Sampai hari ini masih ada. Bayangin 2000 tahun saudara. Tanpa negara, tapi mereka ada di setiap negara dan mereka tulang punggung ekonomi negara-negara tersebut. Seluruh dunia pun akan dilawan oleh Israel. Udah dari awal saya bilang, aduh Israel itu tidak butuh endorsement. Nggak kayak orang Islam. Orang Islam itu dari lahirnya Islam, Muhammad itu butuh endorsement. Kalau memang si Muhammad itu ada ya. Kalau Muhammad itu bukan kisah fiktif. Muhammad itu butuh endorsement. Dari siapa? Dari orang Kristen. Dari Alkitabnya orang Kristen. Dari Alkitabnya orang Yahudi. Orang Islam itu untuk bikin sesuatu itu butuh endorsement. Kenapa? Karena mereka tidak percaya diri. Buat Islam, ya nyatanya Islam itu 1400 tahun masih ada sampai sekarang. Nah, Kristen juga masih ada sampai sekarang. Lalu benar Kristen apa benar Islam? Orang Yahudi itu malah 3500 tahun. Lalu yang benar yang mana nih? Kan bingung kan sekarang kan? Bedanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak memerlukan endorsement. Sementara orang Islam membutuhkan endorsement. Makanya saya mengerti sekali apa yang dipikirannya Netanyahu ini. Sama sebenarnya dalam pikiran saya. Dia yakin dia benar kok. Anak saya diculik, perempuan-perempuan kami diperkosa, penggal orang-orang tua kami digorok. Maka saya tidak perlu endorsement dari siapapun, akan saya kejar. Tawanan-tawa, semua sandera-sandera. Kan simpel kan? Tadi ya, Benyamin Netanyahu. Bebaskanlah para sandera, dan kamu orang-orang Hamas letakkan senjatamu. Maka kita berhenti perang. Ya, kalian orang-orang Indonesia yang pada umumnya. Kalian bela-bela Hamas. Akhirnya kalian kere sekarang. Kalian sok-sok boykot Israel. Semua produk-produk Israel kalian boykot. Akhirnya sekarang kalian kere nggak punya apa-apa. Kemarin dilaporkan 7 juta pengangguran di Indonesia. 60% Indonesia itu miskin. Lalu kalian mau sok-sokan bela Hamas. Dan kalian ngutukin Israel. Sementara yang kalian pakai buat ngutukin Israel, bikinannya orang Yahudi. Bikinannya orang Israel. Benar-benar kalian itu salah posisi. Benar-benar salah pergaulan. Pertanyaannya, kamu mau apa sih Indonesia sebenarnya? Apa kamu ikut-ikutan pro-Palestina itu kalian mau apa? Kamu tuh nggak usah ngurusin negara lain, urusi badanmu sendiri aja masih susah. Akhirnya bumerang, kamu hancur sendiri sekarang Indonesia. Sri Mulyani udah kasih pengumuman. Karena Profesor Burhan ya, dengarkan wawancaranya. Itu sudah kasih pengumuman. Indonesia ini sekarang dalam krisis. Ya, Indonesia dalam krisis yang paling parah yang belum pernah terjadi umumnya. Bahaya sekali. Kalian harus bubar dulu supaya kalian bisa hidup makmur. Sebab kalau enggak, ya gara-gara kerakusan orang-orang Islam yang ada di Jakarta, maka kalian semua jadi kere semua di seluruh Indonesia. Ya kan? Dari daerah-daerah pun harus setoran. Bayangin, satu orang jaksa punya uang 1 triliun coba. Satu orang jaksa punya uang 1 triliun. Anda nggak kebayang itu. 1 triliun. Anda bayangin, utangnya Indonesia itu 8.500 triliun. Kemarin Bill Gates ngasih 2,6 triliun. Dia punya 1 triliun. Bayangin, satu orang jaksa saja. Saking sintingnya Indonesia ini udah benar-benar parah. Nggak terselamatkan. Masih mau ngurusin Palestina. Kalau saran saya, udahlah berhentilah kamu komentar tentang Palestina Israel.
Kayak aduh ngurusin badan sendiri lagi susah. Kamu nggak kaya-kaya, kere terus karena kamu suka ngurusin orang lain. Kerjaanmu nggak beres, tapi kamu yang diurusin orang lain terus. Bahkan Indonesia saja ada 2 orang Yahudi yang dibunuh, dibantai, nggak ada komentar apa-apa. Kan gila ini Indonesia ini kan. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Ini itulah puncak kemunafikan kalian orang Indonesia, media-media bangsat ini ya. Kamu pikir media-media Indonesia itu mengatakan kebenaran? Itu adalah corong dusta, corong Islam semua itu, saudara.